warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melakukan sedikit wawancara mengenai tentang pembelajaran di sekolah dasar. Sebelumnya saya izin untuk mempersilahkan Ibu memperkenalkan diri sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Megawati dari orang tua Muhammad Fahrullah. Kebetulan anak saya sekolahnya di SD Negeri 001 Kota Batam. Sekarang udah kelas 4 SD. Terus yang mau ditanyakan, Ananda Jihan Fadila dari Fakultas Negeri Makassar. Apa yang mau ditanyakan sekarang? Nanti sebisanya saya bisa jawab ya. Langsung saja Ibu, saya akan mempertanyakan, apakah dalam pembelajaran di sekolah dasar anak Ibu pernah melaksanakan pembelajaran dengan teknologi yang berhubungan teknologi semacam komputer, HP maupun seperangkat yang lainnya? Kebetulan dari kelas 3 anak saya Fahrullah mempelajari TIK, teknologi komputer, dari kelas 3 sampai kelas 4. Pertemuan dalam pembelajaran komputer seminggu sekali. Kadang-kadang dia masuk ke ruang lab, kadang-kadang dia mempelajari materinya aja. Yang mau ditanyakan selanjutnya apa lagi? Nah, dari penjelasan Ibu bahwasannya apakah pembelajaran tersebut dilakukan secara bertahap atau langsung? Apa hanya dari materi dahulu baru masuk berhubungan ke ruangan lab, apa langsung? Kalau pembelajaran kelas 3 dia mempelajari dulu materinya, memperkenalkan komputer. Selanjutnya dari kelas 4 dia udah mau masuki ruang lab. Dari gurunya dijelaskan apa-apa yang dimaksud dengan komputer, yang mana termasuk layarnya, yang mana keyboardnya, yang mana mouse-nya, CPU-nya. Disitulah dipelajari dan dipelajari fungsi-fungsinya. Nah, dari segi materi di kelas 3 SD, apakah ada perkembangan dalam pembelajaran TIK tersebut terhadap anak Ibu? Atau hanya sekedar materi ya belajar sudah, atau sudah ada yang didapatkan? Ya sudah ada, itu kan juga termasuk ujian juga. Paling tidak udah tahu fungsi-fungsinya. Fungsi seperti gunting, gambar gunting itu kan memotong kata. Kalau yang gambar menghapus kalau yang salah. Udah ada sedikit-sedikit dia tahu. Jadi sekarang anak Ibu berada di kelas 4 SD itu, menurut Ibu apakah perkembangan yang di dalam pelajaran teknologi informasi komunikasi tersebut lebih berkembang daripada sebelumnya? Ya kalau di kelas 4 kan cuma mempelajari teorinya. Kalau kelas 3 kan cuma mempelajari materi-materi aja. Kelas 4 kadang praktek, kadang materi lagi kembali, ya ada perkembangan juga. Jadi udah tahu yang mana bisa ditekan, yang mana membuka, yang mana menutup. Kalau membuka komputer, yang mana yang ditekan, yang mana dihapus, itulah perkembangannya. Jadi dia udah bisa menekan langsung komputernya, bukan praktek aja. Baik, kalau sebelumnya Ibu saya izin bertanya kembali. Dalam waktu praktek itu, siswa tersebut melaksanakan dalam waktu 1 minggu sekali atau hanya terkadang ke ruangan lab tersebut? Kadang-kadang seminggu sekali itu belajarnya teori. Nanti minggu depan belajarnya ke lab. Bergantian, karena kelas lain pun ada juga yang mau masuk situ. Jadi bergantian dengan kelas lain. Sedangkan ruang lab itu terbatas. Oh baik,
Jadi dari segi praktek mungkin dari sekolah SD Negeri Tidung dari SD 001 tersebut itu memiliki hambatan ya. Hambatannya itu seperti kekurangan komputer di ruangan lab tersebut. Apa betul? Iya, masih terbatas. Masih satu kelas itu bisa mencakup cuma 20 orang. 20 orang itu kan ada komputer 20 biji. Sedangkan murid di kelas 1 ada 36 orang. Jadi mereka dibagi dua. Hari ini mereka belajar komputer minggu ini. Besoknya minggu depan bergantian yang kawannya yang belum. Makanya yang lainnya yang separuh itu belajarnya teori, yang satunya belajar ke lab. Tapi dari segi keefektifan yang digunakan sampai saat ini, apakah betul-betul efektif, Bu? Atau hanya sekedar, terkadang ada guru yang sekedar keluar masuk saja, hanya formalitas, atau betul-betul di sekolah tersebut itu melakukan pembelajaran dengan efektif? Itu kalau pembelajaran kayak itu belum terlalu efektif. Mereka kan masih kelas 3 atau kelas 4. Yang efektif itu kelas 5 dan kelas 6. Harus udah betul-betul mempelajari, karena mereka kan nanti ujiannya kan kadang-kadang kan orang ini nanti belajar pakai komputer gitu. Mungkin Ibu sekiranya pertanyaan saya sampai sini, dan saya bisa menyimpulkan bahwa di sekolah SD 001 Batam itu sudah bisa menerapkan bahwasannya pembelajaran teknologi informasi komunikasi tersebut bisa mengambil jalan untuk melakukan walaupun dengan komputer yang terbatas. Jadi sehingga siswa tersebut bisa menerapkan secara perlahan untuk melakukan pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi. Saya izin memberikan sedikit solusi. Silakan. Nah, menurut saya lebih baik dari segi kekurangan teknologi komputer di sekolah tersebut, apakah tidak bisa menggunakan laptop sendiri seperti itu, Kak? Atau itu memang betul-betul dari sekolah, atau hanya sekedar memang bisa membawa laptop dari rumah? Jadi menurut saya, saran saya, kalau bisa setiap siswa itu bisa menggunakan komputer dengan baik. Jadi bukan hanya menggunakan HP yang sebelumnya digunakan secara daring, secara luring, seperti itu. Sekiranya apakah solusi saya bisa diterima, Bu? Kalau untuk bawa laptop, kurasa belum bisa kalau masih anak kayak gini. Mereka cuma bisa belajar komputer aja dulu, karena komputer kan di sekolah disediakan. Kalau membawa laptop berbahaya bagi anak-anak. Nanti mereka kan belum tahu betul ini kan bisa terjadi kerusakan sama ini. Lagi yang harganya kan bukannya murah, itu kan mahal. Kalau untuk anak-anak SMP sama SMA mungkin bisa lah mereka membawa ke sekolah. Tapi kalau untuk anak SD kurasa belum bisa mereka bawa laptop. Masih komputer sekolah yang harus menyediakan kalau memang ada pembelajaran itu. Baik Ibu, terima kasih atas pendapat yang Ibu berikan kepada saya. Mungkin saya memiliki sedikit solusi lain. Mungkin tidak bisa dengan membawa laptop, karena mungkin dengan umur yang terlalu dini, jadi akan menyebabkan resiko yang sangat besar terhadap anak SD kelas 4. Nah, saya sedikit memberikan solusi untuk pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi di sekolah dasar. Mungkin mencakup beberapa hal. Saya memberikan solusi yang pertama itu dengan menggunakan kurikulum yang terintegrasi. Nah,
Dengan memasukkan teknologi informasi dan komunikasi ke dalam kurikulum yang sudah ada, sehingga materi teknologi diajarkan secara terintegrasi dengan mata pelajaran lain. Mungkin bisa dengan seperti di saat sekolah kondisi hujan sangat deras, mungkin siswa tersebut bisa belajar di rumah dengan secara daring. Akhirnya siswa tersebut bisa mengintegrasikan bahwasannya dengan belajar daring mereka bisa mengetahui beberapa perangkat lunak atau menggunakan aplikasi seperti Google Classroom, Zoom, seperti itu. Solusi yang kedua itu mungkin bisa penggunaan perangkat lunak dan aplikasi yang sesuai dengan sekolah dasar tersebut, seperti memiliki perangkat lunak dan aplikasi yang cocok untuk anak-anak sekolah dasar yang dapat membantu mereka memahami konsep-konsep dasar teknologi informasi komunikasi dengan cara yang menyenangkan dan interaktif, seperti mungkin di dalam buku teknologi informasi komunikasi anak SD, mungkin pembelajarannya itu mengenai tentang menggunakan Microsoft Word. Nah, dengan menggunakan Microsoft Word, anak-anak bisa diajarkan untuk membuat seperti gambar balon, menggunakannya, agar mereka bisa mengetahui cara menggunakan Microsoft Word tersebut. Solusi yang selanjutnya adalah pelatihan untuk guru. Mungkin dari segi sekolah dasar tersebut memberikan pelatihan kepada guru untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang TIK dan cara mengajar yang efektif menggunakan teknologi. Nah, yang terakhir itu mungkin bisa dengan sumber belajar yang tersedia. Nah, sumber belajar yang tersedia di sekolah SD 001 tersebut kan tadi ada laboratorium komputer. Nah, di situ memang ada, hanya saja mereka terbatas, komputer di sekolah tersebut terbatas kan Bu. Nah, jadi setidaknya sekolah tersebut sudah bagus menyediakan sumber belajar yang beragam, seperti bisa dengan video pembelajaran, permainan edukatif, dan materi online yang sesuai dengan tingkat pemahaman siswa sekolah dasar tersebut. Mungkin solusi yang terakhir ini menurut saya bisa diambil dengan cara mungkin di lab komputer itu sangat kekurangan, tapi guru tersebut bisa mengambil solusi dengan menggunakan infocus. Jadi siswa tersebut bisa mempelajari dengan cara melihat pelaksanaannya tersebut secara bersamaan dengan satu kelas, seperti tadi video pembelajaran, permainan edukatif tersebut. Jadi mungkin itu sedikit solusi dari saya. Menurut Ibu, apakah solusi yang saya berikan tadi bisa diambil atau dijadikan solusi untuk kedepannya? Kurasa bisa juga jadi solusi ke depannya untuk guru-guru yang ada di sana. Itu aja. Ya, baik Ibu, terima kasih atas ketersediaannya untuk membagi waktunya kepada saya. Sebelumnya saya mohon maaf jika ada salah kata atau salah bicara. Terima kasih juga sudah membantu saya dalam tugas wawancara saya tersebut. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih sudah sempat mewawancari saya mengenai sekolah. Baik Ibu, saya akhiri pembicaraan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.